bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu yang berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, silahkan, sahabat, duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalem. Derek tepang kula Romo Martinus Joko Lelono. Martinus itu nama baptis, Joko itu artinya laki-laki, Lelono itu artinya ganteng. Cah ganteng rapayu-payu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hari ini kita mendengarkan teks dari Yesus bin Sirah. Itu teks kitab yang keren. Nanti saya akan katakan apa kekerenan dari teks ini. Tetapi saya mau mengawali renungan ini dengan menggambarkan satu fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada satu gambaran yang menjadi keprihatinan di masyarakat kita. Semakin hari semakin muncul orang-orang yang besar kepala, hatinya kecil. Otaknya pintar, hatinya kecil. Kasus yang baru saja terjadi itu kan orang yang pintar, tapi hatinya kecil. Apakah saya harus menyebutkan? Sudah kayak sinetron sekarang. Saya kayak Aldebaran aja itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, yang menggambarkan bagaimana orang-orang sekarang kalau tidak hati-hati bisa menjadi orang yang ya ketoknya sukses, tapi tidak menjadi orang yang bersahabat. Ketoknya sukses, tapi lupa akan kewajiban-kewajiban dasar yang harus dijalaninya di dalam kehidupan. Hal ini sudah dimulai dalam situasi hidup di keluarga, ketika keluarga mendidik anak-anak. Kalau sekarang muncul ungkapan sederhana yang mengatakan mesake dadi wong tua saiki. Kasihan jadi orang tua zaman sekarang. Waktu kecil banyak diatur orang tua,
Begitu tua, jenengan saged ngendika berarti ngelakoni. Bagaimana dalam kehidupan ini sekarang terjadi situasi di mana hati anak-anak tidak terarahkan untuk bisa diarahkan. Kenapa? Karena anak emeng siji, anak emeng loro, lupa untuk mendidik mereka, lupa dan takut untuk bersikap tegas kepada mereka. Karena apa? Ya takut kalau anaknya tidak sayang sama aku gimana. Padahal kalau kita mengingat orang tua yang mendidik dulu dengan ketegasan, kita punya rasa hormat kepada mereka. Tetapi ketika tidak ada ketegasan, hati anak-anak tidak mudah diarahkan. Padahal orang tua adalah pribadi-pribadi yang punya tanggung jawab besar untuk mengarahkan hati anak. Orang mengatakan anak itu ya kayak kertas putih. Orang tua harus mengajarkan bagaimana harus menulis yang baik. Kalau tidak, anak itu hanya akan coret-coret sana-sini. Yang menggambarkan, ya anak itu harus ditegaskan mana yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Ada lagi fenomena bahwa salah satu yang menjadi lebih menyedihkan adalah anak-anak yang ketika kecil tidak punya relasi hormat kepada orang tua, lalu ketika tua lupa untuk berbakti kepada orang tua. Dalam fenomena yang lebih gede lagi, Paus Fransiskus mengatakan di dalam tulisan-tulisannya seringkali mengatakan ungkapan ini. Sekarang ini ada budaya membuang, yaitu ketika ada orang tua mereka tidak suka tinggal dengan orang tua disingkirkan di panti breda di mana-mana, tidak senang lagi bersama dengan orang tua. Padahal orang tua adalah sumber kebijaksanaan. Maka anak-anak tidak belajar kebijaksanaan dari simbah-simbah mereka. Yang lebih menyakitkan lagi, sekarang itu ada banyak orang tua itu wis tuwa urip dhewe ditinggal anak-anake. Orang mengurip dhewe tidak hanya hidup sendiri, wis urip dhewe sih ditinggali putu. Enak men ling gawe bar kuwi. Ora mung ditinggali putu, ora diwenehi. Ora mung ra diwenehi duit, isih meneh ora tau dikarohke. Niku jenenge petuk. Situasi ini menggambarkan bagaimana ada orang-orang yang tampaknya sukses di sana, tetapi besar di sini, kecil di hatinya kecil. Bener napa mboten? Ngalami napa mboten? Syukur. Gereja Katolik mengajarkan kepada kita jangan lupa tugasmu sebagai orang tua untuk mendidik hati anak-anakmu. Jangan hanya dididik ininya tapi harus dididik hatinya. Dan itulah digambarkan dalam pernyataan Gereja Katolik tentang pendidikan Kristen. Bahasa Latinnya Gravissimum Educationis. Kalau Anda punya waktu belajar, silahkan belajar. Lah Romo sinau tentang teks gereja, wong kitab suci aja dah lupa Romo. Di sana dikatakan demikian, karena orang tua menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka, maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik pertama dan utama mereka. Orang tua, bukan orang lain, bukan simbahnya, tapi orang tua. Mereka yang punya tanggung jawab utama. Kalau memang tidak bisa berlama-lama dengan anak, salah satu yang sekarang hilang itu adalah glenak-glenik karo anake. Dek, kamu lagi punya masalah apa? Ibu bisa bantu apa? Le, gek duwe masalah apa? Ayo dirembuk bareng. Tapi orang tua sekarang pertanyaannya, nak nilaimu berapa? Kalau kepada suami bukan bertanya, mas gek duwe masalah apa? Dek gek duwe masalah apa? Sing dipikirke, mas gajiane piro? Semoga suasana keluarga bukan suasana menuntut, tapi perhatikan hati.
Dan itu yang juga dikewajiban. Kewajiban orang tua adalah menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat kasih kepada Allah. Hayo tak takoni, siapa yang masih punya kebiasaan doa keluarga? Meneng berarti rang lakoni. Niku jenenge Raina. Sayang dan kasih sayang kepada sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Sebagai pribadi dia mantap, sebagai anggota masyarakat dia mantap, sebagai pribadi dia sukses, kepada orang lain, kepada orang tua juga punya rasa bakti, kepada sesama juga punya rasa cinta. Dan ini yang sekarang menjadi keprihatinan di tengah-tengah kita. Bahkan muncul fenomena ini ya, orang-orang yang sudah tua tapi mbocai. Enten boten. Orang tua tapi takut mengambil keputusan. Anak-anak yang sudah cukup dewasa, banyak di gereja Katolik, lupa untuk cari pasangan hidup. Mbuh mergo lali, mbuh mergo rapayu saya. Lupa mengambil keputusan atas hidup karena apa? Karena takut, karena sejak kecil tidak diajari kowe gek duwe masalah opo, ayo dirembuk bareng. Lupa untuk memiliki bahwa hidup kita itu harus ada pancatan-pancatan. Kita melangkah, mengambil keputusan. Kenapa takut? Karena keputusan mengandung resiko. Dan ini yang bacaan hari ini silahkan dibuka bacaan pertama kalau ada, Anda yang membawa teks, kalau enggak berarti memang. Nah, di situ dikatakan, ini bacaan dari teks kitab namanya Yesus bin Sirah, yang punya cuman orang Katolik karena ini bagian dari Deuterokanonika. Nah, di sana itu kalau Anda sebagai orang Katolik besok tanggal 1 itu hari apa ya? Itu kita memasuki bulan September, bulan kitab suci. Tolong kalau Anda mau selesai sekali membaca satu kitab saja, bacalah kitab Yesus bin Sirah. Kalau masih ingat kitab sucinya di mana? Di sana dikatakan tentang bagaimana orang tua harus mendidik anak. Bagaimana orang yang cukup dewasa, orang-orang yang muda itu mengambil keputusan ketika mereka ada dalam kebimbangan. Bagaimana orang tua harus mendidik anak-anaknya, bagaimana anak-anak harus mendengarkan pendidikan orang tuanya. Di sana juga dikatakan bagi yang sudah lansia, bagaimana memasuki masa tua dengan kebijaksanaan. Kalau Anda pengen membaca, bacalah Yesus bin Sirah. Nanti kalau saya misa di sini lagi saya tanyakan. Di situ digambarkan bahwa orang-orang perlu memiliki ini, dikatakan, makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Merendahkan hati itulah yang memungkinkan orang untuk memiliki hati yang besar. Kerendahan hati untuk mengaku salah, kerendahan hati untuk paling tidak pendidikan itu dimulai dengan mengetahui 3 kata ajaib. Apa 3 kata ajaib? Terima kasih, maaf, dan minta tolong. Ndak isih biasa kata tulung, nyuwun, matur nuwun, nyuwun ngapunten. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati ketika meminta kepada orang lain, rene, jaluk, lupa untuk mengatakan tulung rene, tulung aku dibantu, dan sebagainya. Ketika orang memberi, lupa mengatakan matur nuwun. Dan orang yang tidak memiliki kerendahan hati ini yang menjadi masalah di banyak tempat, juga di tempat kita, di gereja Katolik, banyak orang itu lupa meminta maaf. Sok kemaki wingi pas zaman pandemi niko, sok kemaki, Romo kami pengen ngaku dosa. Kami itu sudah rindu sekali pengakuan dosa. Bareng pengakuan dosa dibuka, ora mangkat. Niku jenenge Raina dan sebagainya. Kita memiliki 3 kata ajaib, dan itu kerendahan hati digambarkan juga dalam bacaan Injil. Jangan cari tempat di depan,
Carilah tempat di belakang supaya nanti kamu dihormati. Jangan kumalungkung, jangan merasa dirimu lebih daripada orang lain. Rendahkan dirimu, dan dengan merendahkan diri, merendahkan hati, kita bahkan lebih diunggulkan. Keutamaan kita bukan dengan memperlihatkan kita lebih utama. Keutamaan kita ketika kita merasa kita ini rendah, tapi dengan cara demikian kita mendapatkan keutamaan hidup. Bukankah itu juga diajarkan dalam ajaran Jawa nggih? Dedalane kuno lawan sekti kudu anda pasor wani ngalah luhur wekasane tumung kula yen dipun tukani papang ten simpangi ana catur mungkur. Yang menggambarkan tentang kerendahan hati adalah keutamaan besar di dalam hati anak-anak, di dalam hati kita masing-masing. Maka bacaan-bacaan hari ini mengajarkan kepada kita, pertama adalah kewajiban kita untuk mendidik generasi muda, bukan hanya ininya, tapi juga hatinya. Bukan hanya kepalanya, tapi juga hatinya. Kalau mau dibanggakan, jangan membanggakan harta bisa habis, tapi juga kebanggakan juga bagaimana orang itu punya kebaikan di tengah masyarakat. Ada sebuah film pendek di YouTube, itu judulnya Lemantun. Seorang yang punya 4 orang anak, yang 4 yang lain itu pergi jarang-jarang memperhatikan orang tua, sementara anak yang 1 itu di rumah gagal karena tidak punya istri, tidak memiliki banyak harta, dia tinggal di rumah. Tapi siapa yang bisa diandalkan? Yang ada di rumah ini, yang setiap kali memperhatikan. Jangan hanya mengagung-agungkan kesuksesan harta, tapi agungkan juga kesuksesan hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajarkan kepada kita, bagi Anda yang sudah kebacut terlanjur tua, terlanjur dewasa, terlanjur tidak ada orang lain yang bisa mengandani. Yang tidak ada orang lain yang bisa menasihati, jangan lupa bahwa siapa yang paling bertanggung jawab untuk mendidik diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan didik dirimu hanya besar di kepala, tapi kecil di hati. Bertanyalah kepada dirimu, apakah kamu hanya besar kepala atau besar hatinya. Semoga dengan cara demikian kita mengupayakan hidup kita semakin hari semakin berguna, memenuhi tanggung jawab diri kita, mendidik diri kita sendiri, dan mendidik orang-orang yang dipercayakan kepada kita, khususnya anak-anak kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit.